Seorang akuntan merahasiakan jati dirinya sebagai pembunuh brutal, itulah inti alur film ini. Dia menjadi mitra pencuci uang haram para bandar dan mafia dan kartel. Bisakah dia ditangkap? Film dibuka di kota kecil di Amerika di mana tokoh utama Christian Wolff, pria dewasa penderita autis berciri wajah datar dan dingin tanpa ekspresi, menjadi akuntan profesional membuka kantor mandiri berukuran kecil. Tapi 3 kantor di sebelah kiri kanan masing-masing Kim's Nail dan Paul's Laundromat dan Mandarin Garden adalah tempat dia menerima uang haram dan hasilnya dia simpan di rumah mobil miliknya yang sedang dia lihat fotonya di komputer. Oke, sehari-hari Christian menerima klien masyarakat umum pedesaan. Kali ini sepasang petani telah menerima nasihat keringanan pajak dengan memanfaatkan celah hukum. Ya jelas suami istri ini sangat puas dan mengundangnya ke tanah pertanian mereka dan sang akuntan menyambut baik ajakan tersebut. Adegan berpindah ke kantor Departemen Keuangan, di mana Christian sudah lama dicari dan ingin ditangkap oleh Raymond King, Direktur Kriminal Keuangan anak buah Pak Purbaya. Raymond menyuruh junior bernama Medina untuk melacak akuntan misterius, yaitu seorang pria yang selalu berganti nama dan telah membantu memanipulasi pembukuan sejumlah mafia. Pria tersebut terlihat di dalam foto sedang bersama beberapa mafia berbeda, tapi anehnya dia selalu menyembunyikan wajah dari bidikan kamera pihak berwajib. Keanehan lain, Raymond mengaku telah menangkap semua mafia di dalam foto tersebut. Tapi sang akuntan berhasil kabur. Kejanggalan tersebut diketahui oleh Medina tapi dia bilang, "Oke siap bos," karena Medina diancam masuk penjara jika menolak. Raymond menunjukkan rahasia bahwa Medina pernah dipenjara. Tapi tidak menulisnya di dalam surat lamaran kerja kepada kantor ini. Ya sudah sejak hari ini Medina melacak akuntan misterius. Sementara yang dilacak sedang berada di tempat petani yang kemarin. Christian latihan menembak merunduk atau sniper. Kita para penonton dan petani dibikin terkejut. Melihat akuntan memiliki senjata laras panjang dan betapa jagonya dia menembak target. Setelahnya Christian mendatangi rumah mobil miliknya untuk menyimpan senjata. Di tempat ini tersimpan aset hasil pembayaran dari klien para mafia, berupa lukisan asli sangat mahal, uang tunai, emas batangan, senjata. Kemudian Medina di tempatnya sudah menyadari akuntan misterius selalu memakai nama samaran dari nama ilmuwan jenius matematika. Dia segera memotong foto wajah akuntan yang paling jelas terlihat dan mengirim email kepada Homeland Security. Dia minta bantuan mereka melacak wajah tersebut dari rekaman kamera CCTV. Sedangkan di rumah mobil, Christian teringat siapa guru yang telah membawanya ke dalam dunia keuangan para mafia. Dia adalah Francis, mantan akuntan mafia dan teman satu sel saat Christian menjalani hukuman penjara 3 tahun. Francis juga bilang, jalankan bisnis akuntan mafiamu hanya dengan 1 orang, dan orang itu orang yang paling dipercaya. Orang yang Christian percaya adalah wanita dan selalu berkomunikasi dengannya hanya melalui telepon. Christian mengenal orang ini sejak kecil, dan sejak dia masih gadis kecil telah menolong Christian di masa kecil. Di yayasan penderita autis, nama dia Justin. Suara Justin di handphone meminta Christian mulai mengambil klien dari bisnis legal demi keamanan. Klien baru Christian adalah perusahaan pembuat robot dan organ robotik. Pemilik perusahaan adalah Lamar Blackburn, ini orangnya. Esoknya di kantor tersebut, ternyata, yang menyewa jasa Christian bukan Lamar, tetapi Rita, adik Lamar, dan Rita menjabat wakil CEO. Ini Chilton, direktur keuangan selama 15 tahun dan sahabat Lamar sejak muda. Chilton bilang ada pegawai akuntansi yang mengetahui uang perusahaan hilang. Christian minta laporan keuangan dan bukti transaksi 15 tahun terakhir untuk membuktikan Chilton tidak bersalah, dan permintaan Christian dikabulkan oleh Lamar. Selanjutnya besok pagi, Christian melihat data keuangan 15 tahun sudah disusun di meja oleh Dana Cumming yang telah begadang mengerjakannya. Dana ini karyawan akuntansi yang pertama kali mengetahui uang perusahaan hilang. Di tempat lain Medina mendapat kabar telepon. Ternyata dari rekaman CCTV polisi lalu lintas, telah ditemukan kecocokan antara wajah akuntan misterius dengan wajah seseorang yang tidak kalah misterius. Ini dia wajah orang itu. Yang paling mengejutkan, pria bermasker berkacamata bertopi ini menyerang 2 orang mafia di trotoar dengan tangan kosong sampai mereka tewas. Kemudian pria itu masuk gedung dan brutal membunuh 7 mafia termasuk ketua mafia sang target utama. Kata Homeland Security, pria ini menyerbu sendirian untuk alasan diduga balas dendam. Medina tak menyangka akuntan yang dia cari merupakan pembunuh brutal berdarah dingin mahir bela diri mahir senjata api.
Kemudian Medina menerima data pendukung berupa rekaman suara dari dalam gedung tersebut, isinya ketua mafia minta ampun jangan dibunuh. Sementara di kantor lamar, Christian mulai mengaudit 15 tahun laporan keuangan secara manual mengandalkan otak dan ingatan. Kemudian dia menulis semua hasil audit di dinding kaca ruangan, dan menandai kejanggalan uang hilang dengan spidol merah. Tak pernah ada akuntan sejenius dan secepat Christian. Dia mengerjakan audit keuangan 15 tahun perusahaan besar, hanya sendirian dalam satu hari satu malam. Sementara di tempatnya, Medina memakai laptop untuk memisahkan suara latar dari suara utama ketua mafia peminta ampun. Setelah dipindahkan ke alat pengeras suara, Medina mendengar ini. Medina tak tahu suara tersebut merupakan sajak yang diucapkan seorang autis setelah bertindak agresif, di mana Christian masa kecil pernah melakukannya ketika mencari puzzle yang hilang. Dan ketika ibunya kabur dari mereka tak sanggup merawat dua anaknya. Esok pagi hanya dalam satu hari, Christian sudah selesai mengaudit perusahaan milik lamar. Disaksikan Dana yang mengaku kagum dan ingin mendengar hasil temuan Christian. Christian menunjukkan jumlah laba perusahaan 10 tahun lalu sebelum pajak dan bunga dan depresiasi. Dia juga menunjukkan kebocoran uang ternyata mulai terjadi sejak laporan keuangan tahun ke-5 atau 10 tahun lalu. Uang hilang dimulai dengan adanya pembayaran kepada sebuah kontraktor rekanan yang mana nanti diketahui kontraktor tersebut fiktif. Tapi kata Christian, yang mengambil uang bukan Chilton direktur keuangan. Karena terdapat pola berupa angka 3 pada digit kedua di dalam banyak sekali transaksi. They're routing money to a company that doesn't exist, and yet profits go up, and they continue going up. Where does the money come from? Exactly. Christian menunjukkan modus pencurian adalah memindahkan uang ke dalam perusahaan lain yang tidak eksis. Kemudian Rita diberitahu total jumlah uang perusahaan hilang. 61,679,000. Who did it? Christian berjanji akan menemukan nama pencuri uang dan memberitahu Rita. Setelah pencurian uang terbongkar, malamnya sang pencuri uang langsung menyuruh Braxton pembunuh bayaran ditemani dua orang, untuk membunuh Chilton direktur keuangan di rumahnya memakai insulin dan suntikan. Chilton ini penderita diabetes dan kata Braxton suntikan insulin akan membuat Chilton terdeteksi bunuh diri overdosis insulin. Akhirnya tanpa diperlihatkan dalam film, Chilton menyuntik insulin sampai tewas. Esok harinya karyawan kebersihan menghapus hasil audit Christian di dinding kaca, karena lamar menghentikan pekerjaan Christian secara mendadak dan memberi cek pembayaran. Dana datang dan mengaku tak percaya Chilton bunuh diri melainkan dibunuh. Tapi Christian terlihat sedang menyesali tugasnya belum selesai. I'm not finished. Bye, Chris. Christian pulang dengan pikiran kacau. Di dalam rumah, Christian penderita autis ini menyiksa diri sendiri memukul tongkat ke kaki untuk meredam kemarahan. Diiringi terapi musik suara keras dan terapi lampu mati hidup yang membuat kita pusing. Esoknya Christian meninggalkan rumah tetapi mobil berisi pembunuh bayaran mengikutinya. Ternyata Christian datang lagi ke rumah petani untuk menenangkan diri dengan hobi menembak target. Di bak mobil dia mengingat dirinya dan adik lakinya dilatih ayahnya seorang tentara dengan bela diri dan senjata. Tujuannya agar Christian autis tidak agresif dan tidak dimanfaatkan orang lain yang mengetahui bakat hebat di balik sakit autisnya. Kemudian dua pembunuh bayaran masuk rumah petani dan meminta petani memanggil Christian. Christian! Yang ternyata sudah tidak berada di bak mobil. Kemudian ini yang terjadi. Satu orang yang masih hidup melarikan diri menyandera pasangan petani dan mobil mereka. Tapi tiba-tiba, Christian melompat ke atas bak mobil dan rem mobil membuat keduanya terlempar ke depan. Pertarungan senjata pisau melawan ikat pinggang hanya berlangsung singkat. Pembunuh terdesak dan menyerahkan foto target kedua yaitu Dana Cumming. Kemudian dia tewas dengan satu gerakan Christian. Christian menyetir ngebut dan meminta Justin di telepon memindahkan semua file kantor akuntan ke luar negeri. Dia juga meminta Justin mencari nomor ponsel dan alamat rumah Dana Cumming. Christian tiba di sana tapi Dana tidak mengangkat telepon Christian. Dana masuk lift diikuti satu pembunuh bayaran berjas dan Christian menyusul naik tangga. Ternyata pembunuh yang mengejar Dana ada 4 orang. Selanjutnya Dana berhasil memukul salah satunya di dalam apartemen. Kemudian ini yang terjadi. Christian membunuh satu orang di balik pintu depan,
dan dia menyelamatkan Dana yang bersembunyi dari tembakan pembunuh di bak mandi. Sementara itu pembunuh Dana dan Christian tak lain adalah Braxton yang juga telah membunuh Chilton. Dia sedang mendapat perintah lanjutan dari pencuri uang perusahaan. Christian membawa Dana ke rumah mobil dan minta Dana menunggu di luar. Ketika Christian sibuk berkemas, wanita ini masuk rumah mobil yang tidak terkunci. Dan dia melihat semua yang ada di dalam mulai dari lukisan asli, uang tunai, emas batangan, gudang senjata. Kemudian Dana banyak bertanya tapi Christian hanya menjelaskan tempat ini untuk menyimpan hasil pembayaran. Tujuannya untuk pindah lokasi dengan cepat jika dibutuhkan. Di tempat lain, Medina sudah mengetahui bahwa pemilik suara sajak ini tak lain adalah penderita autis yang sedang membaca sajak setelah bertindak agresif. Ciri-ciri fisik penderita autis adalah muka lonjong, wajah dingin tanpa ekspresi, sulit berkomunikasi, dan tak bisa kontak mata dengan lawan bicara. Dana juga menyadari nama samaran ahli matematika ternyata tak hanya dipakai oleh akuntan misterius. Jadi dia menyerahkan daftar matematikawan kepada rekannya dan minta bantuan dia mempersempit pencarian. Dengan kriteria penghasilan $1 juta satu tahun dengan metode pembayaran gabungan ke kantor akuntan dan melalui mitra akuntan. Sementara di hotel tempat persembunyian, Dana sudah aman tapi minta Christian bercerita. Kata Christian, dia menderita autis dan ayahnya melatih bela diri tangan kosong dan senjata kepada Christian dan adiknya. Sejak mereka berdua masih kecil sampai Christian masuk tentara. Setelahnya Christian memberitahu Dana bahwa uang yang dicuri dari perusahaan ternyata telah dikembalikan lagi oleh pencuri. Kata Christian uang itu sudah selesai dipakai untuk membeli saham, di mana pencuri sudah dapat untung banyak tanpa modal dari keuntungan penjualan saham yang telah dia beli. Kemudian Christian pergi tanpa Dana menuju rumah Rita petinggi perusahaan. Dia akan memberitahu nama pencuri uang perusahaan tapi Christian terlambat. Dia melihat Rita telah tewas ditembak di kepala oleh Braxton yang tampak sedang berjalan menjauh dari rumah Rita. Braxton berhasil melarikan diri dari Christian yang ingin menangkap pembunuh Rita tersebut. Esok paginya Medina masih menanti hasil kerja rekannya dan mereka telah mempersempit kriteria pencarian. Akhirnya ditemukanlah kantor akuntan kecil di kota kecil dan muncul nama Christian Wolf. Christian Wolf. Medina melapor pada Remen telah menemukan lokasi akuntan misterius. Dan dia bernama Christian Wolf. Keduanya akan bergegas menuju kota tersebut. Di tempatnya Christian sudah kembali ke hotel dari rumah Rita. Dia memandang Dana yang sedang tidur dan dia memutuskan tak bisa mengajak Dana hidup bersama padahal dia ingin. Christian ingat pesan ayahnya bahwa orang lain cepat atau lambat akan takut pada dirinya termasuk Dana, karena Christian berbeda dari manusia normal. Setelah memastikan keamanan Dana di hotel ini, Christian akan mengejar pencuri uang dan meninggalkan gadis tersebut dalam keadaan masih tidur. Sementara setelah menggeledah kantor Christian tanpa hasil, Medina Raymond polisi juga tidak menemukan sosok Christian di rumahnya. Hanya ada pistol, senjata kaliber besar untuk menyerang penyusup rumah, dan banyak kamera CCTV tanpa kabel di halaman. Ketika Raymond bersantai di sofa rumah Christian, Medina langsung bertanya. Bagi Medina, Christian seharusnya sudah lama ditangkap oleh Raymond, bersama mafia lain yang sudah tertangkap. Tak diduga Medina, Raymond mengaku Christian adalah informan bagi Raymond, dan Raymond ingin Medina menjadi penggantinya menerima informasi rahasia dari Christian. Kata Raymond, Christian awalnya seorang tentara. Di acara pemakaman ibu Christian atau mantan istri ayahnya, dia terlibat perkelahian dengan keluarga suami baru ibunya, dan menyebabkan ayah Christian tewas. Christian diringkus petugas kemudian masuk penjara selama 3 tahun. Di sana Christian satu sel dengan Francis mantan akuntan keluarga mafia Gambino. Francis menjadi guru Christian bagaimana cara membantu mafia memanipulasi laporan keuangan. Kemudian Francis bilang pada Raymond ingin menjadi informan demi dapat perlindungan menjelang pembebasan. Tapi Raymond menolak dan membiarkan Francis bebas dari penjara tanpa perlindungan. Francis ditangkap mafia Gambino dan disiksa sampai tewas. Raymond jadi merasa bersalah kemudian mengintai mafia tersebut mencari bukti untuk menangkapnya. Di lain sisi Christian akhirnya diberitahu penjaga penjara tentang kematian Francis. Kata Raymond, Christian kabur dari penjara kemudian dengan topi masker kacamata. Dia membunuh seluruh keluarga mafia Gambino dengan brutal untuk membalas dendam kematian Francis. Tanpa sengaja, Raymond jadi bisa menyaksikan Christian menghabisi mafia. Christian juga mengalahkan Raymond dengan menodong pistol dari belakang. Tapi Raymond menyatakan penyesalan atas peran tidak langsung dia dalam kematian Francis, dan Christian mengampuninya. Setelah pertemuan tersebut, Christian menghilang tetapi mulai memberi Raymond informasi lewat telepon sampai sekarang, tentang mafia yang melakukan manipulasi keuangan. Raymond menangkap berbagai mafia atas informasi tersebut,
dan membuat karir Remen menjadi direktur. Remen sekali lagi meminta Medina mengambil alih perannya menerima informasi dari Christian. No. Tapi Medina menolak, karena menurutnya Christian seorang pembunuh. Tiba-tiba, sahabat Christian menelepon di rumah kosong tersebut dan memberi petunjuk kejahatan keuangan di perusahaan milik Lamar. Medina yang mengangkat telepon mendapat keuntungan, dan dia berubah pikiran tidak menolak informasi Christian. Kemudian Christian pergi ke rumah besar Lamar sang pencuri uang dan pemberi perintah membunuh dirinya dan Dana. Di lain sisi, Braxton menyiapkan dirinya dan anak buahnya di rumah Lamar, karena bos Lamar tidak mau mengungsi ke luar negeri, dan tidak mau memberitahu identitas akuntan. Sementara Christian sudah membunuh beberapa anak buah Braxton di luar rumah, dan di dalam rumah dari jarak jauh. Dilanjutkan penembakan di teras dan luar rumah. Tak ada yang tersisa. Penjaga Lamar semakin banyak yang tewas. Tak ada yang menang dalam adu tembak dengan Christian. Sisanya dikalahkan dalam duel 1 lawan 1. Christian adalah mesin pembunuh dan dengan santai mengikat luka tembak di kaki. Dia dipantau Braxton dari layar monitor dan Braxton mendengar sajak ini. Sajak yang sejak kecil sering dia dengar dari mulut kakaknya Christian. Braxton menyudahi perlawanan anak buahnya. Dia menemui kakaknya. Ternyata Christian adalah kakak Braxton dan lebih dari 10 tahun mereka tidak bertemu sejak kematian ibu mereka. Braxton mengaku kangen dan menyapa hangat Christian. Tapi Christian penderita autis tetap tampil dingin. Kemudian mereka terlibat pertarungan. Ketika Braxton mengungkit kedatangan Christian dan ayah mereka ke pemakaman ibu mereka. Tapi dalam duel ini Christian jauh lebih kuat dan mengalahkan adiknya. Semua itu disaksikan oleh Lamar dari monitor. Kemudian Lamar muncul di depan mereka menjelaskan manfaat uang yang dia curi. Tapi dengan dingin Christian menghabisi nyawanya. Yes, I do. Kemudian Christian meninggalkan adiknya dan mengatakan akan menghubungi dia. Setelah itu kita diperkenalkan pada Justin usia dewasa teman Christian sesama penderita autis. Christian membelikan Justin komputer super canggih buatan ayah Justin sendiri untuk membantu pekerjaan Christian selama ini. Justin tinggal di yayasan penderita autis milik ayahnya sendiri. Shall we chat? Setelah itu Dana datang ke tempat rumah mobil tapi kecewa melihatnya sudah kosong. Kemudian Dana menerima kiriman lukisan dari Christian. Dari tampak luar, lukisan tersebut bergambar hewan tapi setelah lukisan luar dibuka, Dana menemukan lukisan mahal pelukis terkenal yang dia suka. Lukisan ini untuk mengenang Christian. Film ditutup dengan Christian pindah lokasi membawa mobil rumahnya, memberikan petunjuk adanya lanjutan film. Akhirnya, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kalian senang dan terhibur. Selamat makan dan jaga baik-baik isi dompet dan isi rekening kalian jangan sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.